Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Spiritual Sufi Ki Sabdo Alam, channel yang membahas perjalanan dalam mencari Tuhan. Baik, melanjutkan sesi yang sebelumnya. Dalam hal ini saya masih akan membacakan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda, yang artinya akan datang suatu zaman pada manusia di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja, dan tidak tinggal Al-Quran melainkan tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk. Bukan kosong jamaahnya ya di sini ya. Megah namun kosong dari petunjuk. Dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah, dan sungguh fitnah itu akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, di sini kita akan mencoba membahas tentang hadis ini yang jauh-jauh hari pun sudah diprediksi, kalau sama bahasa kita itu diprediksi saja ya, oleh Nabi Muhammad sendiri, bahwa akan datang suatu zaman yang dimana Islam hanya tinggal namanya saja. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apa yang dimaksud Islam hanya tinggal namanya saja? Karena begini, banyak orang Islam yang kalau ditanya mereka agamanya Islam, dan di KTP-nya pun ya Islam, gitu. Tapi kalau ditanya siapa Tuhan yang disembah, Allah, yang mana? Nggak tahu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Akhirnya Islam hanya isinya sebuah cerita jadinya, mohon maaf sebelumnya gitu. Jadi banyak yang terkecoh, senang dengan cerita-cerita gitu, tanpa mau mencari tahu apa sih hakikatnya Islam itu. Karena begini, mohon maaf sebelumnya, nggak bedanya banyak yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Nah, itu yang bikin aneh gitu. Tapi kalau ditanya, saya mengikuti sunnahnya gitu. Nah, oke, kita gali pelan-pelan ya. Namanya mengikuti itu berarti logikanya begini. Kalau Nabi Muhammad itu naik gunung, ya kita harus naik gunung. Kalau Nabi Muhammad itu turun gunung, berarti kita ya harus ngikut turun gunung begitu. Nah, yang jadi masalah, banyak orang yang hanya senang dengan ceritanya Nabi Muhammad tapi ngakunya mengikuti, padahal hanya senang cerita, senang dengar dongeng istilahnya itu, nggak mau mencari jejak atau napak tilasnya Nabi Muhammad itu untuk mengenal Tuhan bagaimana. Itu yang jadi masalahnya di zaman kita ini. Makanya sudah jauh-jauh hari sudah digambarkan sama Nabi Muhammad akan datang masa itu. Inilah zaman-zaman di diri kita ini, di saat kita hidup zaman sekarang ini. Itu anehnya. Jadi dibilang ngakunya pengikut Nabi Muhammad tapi nggak mau ngikutin, hanya senang dengar ceritanya itu. Jadi nyatanya begini, Nabi Muhammad dalam proses awal beragama itu melalui baiat, tapi kita nggak mau berbaiat. Padahal baiat itu bukan masalah tentang ikrar, sumpah, janji, bukan, hakikatnya bukan. Hakikatnya itu diseberangkan ruh kita atau diaktifasi ruh kita itu
roh kita itu diaktifasi. Karena apa? Hakikatnya setiap manusia itu di baliknya jasmaninya ataupun di dalam hati manusia itu ada ruh di dalamnya. Nah, orang yang belum berbaiat pada dasarnya ruhnya itu masih tidur. Nggak bedanya begini, kita umpamanya pertama kali beli HP baru, terus beli kartu baru. Kalau kartu itu nggak diaktifasi, itu nggak akan aktif. Buat internetan yang nggak bisa, buat telepon yang nggak bisa. Jadi harus diaktifasi dulu. Begitu juga ruh kita, itu juga harus diaktifasi. Maksudnya apa? Karena ruh itu pada dasarnya bagian dari Tuhan sendiri. Kenapa tertidur? Karena hawa nafsu kita yang sudah menyelimuti, sehingga ruh kita itu tidur. Karena kita lebih cenderung menggunakan akal dan hawa nafsu kita.